Belakangan ini topik hilirisasi nikel kembali memanas menyusul sorotan terhadap dampak penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Terkait dengan terbitnya izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat ini, Joko Widodo ternyata sempat menegaskan jika hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam lainnya merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Adapun pernyataan tersebut diungkapkan oleh Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Surakarta, Kamis 19 September 2024 silam. Jokowi menjelaskan bagaimana kebijakan hilirisasi nikel telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara. Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai 45 triliun. Namun setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi 520 triliun pada 2023. Namun slogan hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai langkah untuk memajukan Indonesia tersebut ternyata dibayangi praktik yang bertolak belakang. Banyak warganet yang menyayangkan keputusan Jokowi untuk melakukan hilirisasi nikel yang membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Sementara Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdang mengaku terkejut dengan banyaknya izin tambang nikel yang muncul di wilayahnya. Ia juga bingung dengan isu soal sejumlah izin baru yang dikeluarkan tahun ini. Menurut Orideko dalam siaran Kompas TV, Senin 9 Juni 2025, beberapa perusahaan tambang mengurus perizinan tanpa melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebut ada kabar izin baru tahun 2025 yang ditandatangani atas nama pemerintah daerah. Orideko membantah hal itu. Ia juga menyoroti masyarakat adat yang sudah lebih dulu menyetujui aktivitas tambang tanpa koordinasi dengan pemerintah. Menurut Orideko, seharusnya pemerintah bisa memberi pemahaman terlebih dulu kepada masyarakat adat. Ia menilai masyarakat baru menyadari dampak lingkungan setelah tambang mulai beroperasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.